Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati. Saya dari kelas akuntansi 204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emotional intelligence atau yang biasa disingkat IQ. Di slide kedua ada landasan teori dan definisi IQ. Pertama, kita akan membahas pengertian dan landasannya. Kecerdasan emosional pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan, serta menggunakan emosi secara tepat. Konsep Konsep IQ berkembang dari pemikiran mengenai kecerdasan yang awalnya lebih banyak berfokus pada kognitif atau IQ. Seiring berkembangnya, para ahli menyadari bahwa kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola emosi juga mampu mempunyai peranan penting dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Lalu selanjutnya, di slide ketiga, ada definisi dan evolution istilah IQ. Menurut pendekatan akademi awal, menurut Salovey dan Mayer 1990, mendefinisikan bahwa IQ sebagai bentuk kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, membedakannya, serta menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pemikiran dan tindakan. Lalu kedua ada popularisasi industri dan karir. Menurut Daniel Goleman tahun 1995, memperluas konsep IQ ke ranah publik melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Goleman menekankan bahwa kecerdasan emosional adalah bentuk utama keberhasilan dalam pemimpinan karir. Lalu mengapa IQ lebih penting dari IQ? Dalam materi ini dijelaskan bahwa IQ bukan salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang. Goleman menyatakan bahwa IQ hanya memberikan sebagian kontribusi terhadap kehidupan, sementara faktor lain, termasuk IQ, juga memiliki peranan. Selain itu, IQ memiliki kelebihan karena dapat dipelajari dan dikembangkan. Artinya, kecerdasan emosional bukan sesuatu yang sebetulnya tetap. Orang dengan IQ baik juga cenderung lebih mampu menghadapi tekanan, mengelola konflik, serta beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Lalu ada kerangka model IQ. Yang pertama ada ability model dari Mayer dan Salvely. Model ini melihat IQ sebagai kemampuan kognitif pemrosesan informasi emosional seperti mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi. Lalu kedua ada mixed model menurut Daniel Goleman tahun 1995, yaitu menggabungkan kemampuan emosional dengan kompetensi perilaku, kepemimpinan, dan dorongan motivasi secara individu. Yang ketiga ada tri-model, yaitu berfokus pada persepsi emosional diri, ketahanan psikolog, kecerdasan sosial, dan kesejahteraan emosional secara keseluruh. Lalu yang pertama ada 4 pilar IQ menurut Goleman di tahun 2002. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kemampuan mengendalikan dan mengelola emosi. Yang kedua ada self-management. Yang ketiga ada awareness. Yang keempat ada relationship MGMT. Pilar pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kemampuan seseorang untuk mengenali emosi yang sedang dirasakan, mengetahui apa yang pemicunya, memahami kekuatan, dan mengetahui batas diri sendiri. Menurut Goleman, kesadaran diri menjadi dasar kecerdasan emosional. Contohnya ketika kita merasa marah, atau mendapatkan kritik, kita mampu menyadari bahwa kita sedang marah sebelum memberikan respon. Dengan menyadari emosi tersebut, kita mempunyai kesempatan untuk memilih respon yang lebih baik daripada langsung bereaksi secara impulsif. Lalu yang kedua ada self-management. Self-management merupakan kemampuan untuk mengendalikan impuls negatif, mengelola stres, beradaptasi dengan perubahan atau situasi. Contohnya ketika kita mendapat komentar kritik yang tidak menyenangkan, orang dengan kemampuan self-management yang baik tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia akan mencoba menenangkan diri,
memahami situasi dan kemudian memberi respon yang lebih baik. Jadi, mengelola emosi bukan berarti menghilangkan emosinya, tetapi juga mengendalikan bagaimana kita mengekspresi dan merespon emosi tersebut. Lalu yang ketiga, ada social awareness. Social awareness berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Salah satu unsur terpentingnya adalah empati. Empati berarti kemampuan untuk memahami perasaan orang lain ketika situasi. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan melihat situasi ini dari sudut pandang mereka. Misalnya ketika teman terlihat diam dan tidak bersemangat, kita tidak langsung menghakimi dan mengatakan bahwa dia malas. Kita bisa coba memahami apa yang mungkin dia sedang punya masalah atau punya sesuatu yang tidak bisa ia bicarakan. Lalu pilar keempat yaitu relationship management. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi, menyelesaikan konflik, membangun hubungan, dan memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Namun seseorang dengan EQ yang baik berusaha menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang ada dampak EQ terhadap kinerja karir. Dalam materi disebutkan bahwa peneliti Bradbury dan Graves menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan seseorang dalam berbagai jenis pekerjaannya. EQ menjadi penting karena dunia kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tapi juga mampu bekerja sama, berkomunikasi, menghadapi tekanan, dan menerima kritik. Terutama bagi seorang pemimpin, kemampuan emosional sangat diperlukan untuk memahami anggota timnya, menjaga motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lalu ada perbandingan kinerja karyawan. Disebut bahwa sebagian karyawan dengan kinerja terbaik memiliki skor kecerdasan emosional yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mengelola emosi dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai macam tantangan pekerjaan. Namun penting untuk dipahami bahwa IQ bukan berarti menggantikan kemampuan akademis ataupun kemampuan teknis. Keduanya harus saling melengkapi. Jadi kemampuan teknis dan akademisnya pun harus oke, dan IQ-nya pun harus bisa dikembangkan lagi. Lalu ada perbandingan EQ dan EQ. Lalu ada fokus utamanya di IQ. Fokus utama IQ kemampuan analisis, logika, pemrosesan matematika atau spesial. Lalu kalau EQ kemampuan mengelola emosi, empati, komunikasi, dan interpersonal. Sifat perkembangannya, kalau IQ cenderung stabil pasca remaja atau faktor genetiknya kuat. Kalau IQ sendiri dapat dilatih, dikembangkan, dan ditingkatkan seumur hidup. Peranan dalam karirnya, kalau IQ merupakan syarat minimum untuk masuk pekerjaan. Jadi beberapa pekerjaan memang harus memiliki IQ yang tinggi, sedangkan IQ menentukan kepemimpinan, promosi jabatan, dan keberhasilan jangka panjang. Lalu untuk instrumen ukurnya, kalau IQ ada tes Stanford Binet dan WISE atau Western Adult Integration Psych. Lalu kalau untuk EQ, dia ada tes MSCIT dan EQ. Gimana cara kita meningkatkan kecerdasan emosional? Di sini ada 4 langkah meningkatkannya. Yang pertama ada pause and observe, yaitu berhenti sejenak sebelum memberikan reaksi spontan dan mengamati emosi yang muncul. Kedua ada label emotion. Yang kedua ada label emotion, beri nama emosi secara spesifik seperti takut, kecewa, atau cemas untuk mengaktifkan konteks prefrontal. Lalu ketiga ada empathic listen, dengarkan lawan bicara tanpa menyelah atau merumuskan sanggahan sebelum mereka selesai berbicara. Lalu keempat ada reframing, ubah perspektif tanggapan dari reaksi improve menjadi respon yang kondusif dan terencana. Dari pemikiran negatif, kita bisa ubah menjadi pikiran yang lebih positif. Lalu di slide 13 ada kutipan penting. Orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa.
Kutipan ini menggambarkan bahwa dalam hubungan dengan orang lain, bukan hanya kata-kata dan tindakan yang penting, tetapi juga perasaan yang kita ciptakan pada orang lain juga penting. Hal ini sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional, khususnya empati dan kemampuan membangun hubungan. Lalu ada aplikasi Eki dalam kehidupan. Yang pertama adalah pemimpinan bisnis. Kita dapat meningkatkan kolaborasi kita dapat meningkatkan kolaborasi tim, manajemen konflik, dan motivasi kerja organisasi. Lalu dalam dunia pendidikan, dapat membantu siswa mengelola kecemasan ujian, membangun resiliensi, dan empati kawan sebaya. Lalu dalam hubungan keluarga, kita dapat mempererat komunikasi interpersonal dan penyelesaian masalah rumah tangga secara sehat. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence merupakan kemampuan penting yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara tepat. IQ mencakup kesadaran diri, pengelolaan diri, kecerdasan sosial, dan kemampuan mengelola hubungan. Kecerdasan emosional juga dapat dikembangkan melalui latihan, seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi, mengenali emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengubah perspektif. Dalam kehidupan akademi, pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial, EQ dapat membantu kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang positif. Oleh karena itu, EQ sama pentingnya dengan mengembangkan kemampuan intelektual. Keberhasilan bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tapi juga tentang seberapa baik kita memahami diri dan berhubungan dengan orang lain. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.